Baik, pemirsa TV Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah masuk di Gema Ramadan dan sore hari ini kembali kami sampaikan hukum berdagang dalam Islam adalah tema kita sore hari ini. Bersama saya sudah ada dua narasumber yang spesial tentunya. Yang pertama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah MAG. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah NU atau LDNU PWNU Jawa Timur. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Nggih, semua nggih? alhamdulillah sehat. Nah, kelihatannya puasa ini Yai. Kelihatan Tentu saja ya. Kelihatannya. Kelihatannya. Tapi ya tidak tahu aslinya. Karena yang namanya Allah itu. Semoga Allah terima semua ibadah. Amin. Baik. Dan yang kedua pemirsa sudah ada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Suherman Rosidi. Masya Allah. Beliau adalah dosen ekonomi Islam Universitas Erlangga Surabaya. Kita sapa juga bersama. Assalamualaikum. Pak Haji. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kabar baik juga nggih? Alhamdulillah. Kelihatannya juga puasa ini. Kelihatan masuk PSBB itu. Apa itu? Profesor senior penuh wibawa. Enggak. Sudah naik, Pak, menjadi provokator. Iya. Baik, provokator kebaikan ya. Amin. Baik, Yai, hari ini kita akan berbicara seputar hukum berdagang dalam Islam. Iya. Ya. Mungkin diawali dari Yai Ilhamullah. Kenapa tema ini begitu menarik dan harus kita bahas, Yai? Iya. Hukum berdagang dalam Islam. Jadi gini, Oke. intinya khususnya bagi kaum laki-laki itu kan diwajibkan untuk mencari rezeki. Baik. Wabtahu min fadlillah, carilah rezeki. Ya. Nah, kemudian mencari rezeki itu kan banyak cara, banyak jalan menuju Roma. Salah satu mencari rezeki yang paling paling viral dan paling mudah itu dipahami adalah melalui bisnis. Bisnis itu bahasa lain adalah dagang. Dagang. Makanya di surat An-Nisa ayat 29 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan. Di sini maksudnya memakan itu adalah mengelola harta kekayaan berdagang untuk mencari harta itu dengan cara yang batil, kecuali melalui sebuah tijaratin, melalui sebuah perdagangan antarodin yang dengan perdagangan itu antara satu penjual dan pembeli atau pembeli dan penjual itu sama-sama ridho. Nah itu ini memberikan gambaran bahwa salah satu di antara kesempatan bagi manusia untuk mencari harta itu adalah melalui sebuah perdagangan. Dan intinya di dalam berdagang itu harus ada prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, ya diantaranya tadi saling ridho dalam berdagang, kemudian adalah dengan cara yang halal. Nah, berdagang itu bagian daripada usaha yang halal, sehingga berkaitan dengan berdagang dan jual beli itu sampai Rasulullah menyatakan, kila ayul kasbi atyab ya Rasul, usaha apa yang paling terbaik itu? Qala, maka Rasul menjawab, amalur rajuli biyadihi wa bai'un mabrur, yaitu aktivitas seseorang menghasilkan rezeki dengan tangannya sendiri, ya. Kemudian maksudnya dengan usaha dia, usahanya itu tidak harus dengan tangan ini maksudnya, tapi tangan itu sebuah kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk berusaha. Terus wabi'un mabrur, dan jual beli yang baik, yang benar tadi itu dari sisi hukumnya, kemudian dari sisi komunikasi antara penjual dan pembeli, lalu ada unsur antarodin tadi itu. Ya sesungguhnya maka kalau bicara dari sisi hukum, ya tergantung seberapa kebutuhan orang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tadi dari usaha dagang itu, sehingga bisa mubah, bisa wajib, bisa sunnah gitu ya, tergantung itu dari situ. Saya ke Prof. Suherman ini, bagaimana terkait hukum berdagang dalam Islam ini, Prof? Ya tadi baru saya disinggung terakhir tadi oleh Pak Yai. Hukumnya itu bisa macam-macam, bisa wajib, bisa sunnah, malah bisa haram. Ya, apabila menyangkut barang-barang terlarang yang dilarang oleh agama, barang haram, umpamanya begitu, atau caranya yang tidak benar, caranya berdagang itu. Tetapi
intinya memang perdagangan itu pertama-tama Allah sendiri mengatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli itu. Dalam ayat yang sangat terkenal Allah mengatakan ya di dalam Al-Baqarah itu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di situ ya, kalau Anda menanyakan apa hukumnya berdagang, ya sudah jelas sekali hukumnya adalah halal. Halal itu boleh. Ya, dan halal tadi itu kalau sampai dilanggar ya menjadi tidak halal lagi. Aturan-aturan jual beli itu dilanggar menjadi tidak halal lagi. Tapi intinya yes, it is. Ya, itu ada. Dan saya perlu garis bawahi bahwa semua perbuatan manusia itu adalah sebetulnya itu jual beli. Bahkan saya ini kan pegawai ya, tiap-tiap harinya itu juga jual beli saya sebetulnya. Saya menjual tenaga. Begitu ya, Inge? Ya, itulah perdagangan tuh. Nah itu begitu luasnya perdagangan itu dan seluruhnya itu dinyatakan halal, boleh silahkan. Ya, tentu saja kita nanti mudah-mudahan tidak sampai pula waktu kita untuk membicarakan ada juga perdagangan yang dilarang itu. Ya karena caranya maupun karena barangnya. Baik, okay, Masya Allah. Jadi Yai Ilham tadi disebutkan bahwa pekerjaan yang paling baik menurut Rasulullah adalah berdagang, begitu ya, Nggih? Ya, amal rajul biyadi, artinya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan dia menggali potensi yang ada dirinya, potensi apapun termasuk keterampilan apapun, lalu di situ kemudian secara khusus spesifik diantaranya adalah berdagang tadi itu, jual beli tadi itu. Baik, lantas bagaimana jual beli cara yang diajarkan oleh Rasulullah ya? Ya prinsipnya tadi itu sudah dinyatakan bahwa jual beli itu harus ada unsur kejujuran, tidak boleh saling tipu menipu. Yaitu tadi berangkat dari antara dan saling ridho itu. Sebab nanti kalau salah satunya yang menipu, maka tentu muncul ketidakridhoan antar salah satu itu atau mungkin keduanya itu. Kemudian yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang halal, tidak barang-barang yang diharamkan, termasuk dalam konsep Islam ya memperjualbelikan barang yang haram kan tentu menghasilkan sesuatu yang haram, maka itu akhirnya berkaitan dengan mengkonsumsi barang yang halal, yang haram itu juga dilarang oleh agama itu. Kan seperti tadi kenapa kok menggunakan di ayat tadi itu la ta'kulu amwalakum bainakum. Sebetulnya itu janganlah memakan di antara kami itu harta yang halal, yang harta kalian ya. Yang tadi yang haram berarti harus yang halal kan itu. Nah itu maksudnya berarti itu bukan hanya semata-mata persoalan hubungannya dengan makan, cuman biasanya orang itu mencari rezeki, mencari katakanlah mencari uang itu lebih banyak fokusnya kepentingannya adalah untuk makan gitu loh. Sehingga menyebutnya itu jangan kamu memakan, tapi istilahnya itu jangan melakukan usaha-usaha yang menghasilkan uang, menghasilkan harta, menghasilkan rezeki dengan cara yang haram itu loh. Nah, lalu di situ disebutkan salah satu usaha yang paling dominan untuk bisa menghasilkan rezeki itu diantaranya melalui dagang itu, karena memang harapannya dari dagang itu orang banyak menghasilkan keuntungan. Dan kenapa kok juga menyebut dagang itu? Karena dagang itu biasanya kalau dari sisi hasil itu langsung kelihatan. Kalau pegawai negeri itu kan biasanya nunggu awal bulan atau akhir bulan gitu ya. Petani malah kadang-kadang nunggu. Ya sebetulnya usaha juga itu bisnis. Petani nunggu nanti kemungkinan 3 bulan atau 4 bulan, bahkan ada yang tahunan gitu loh. Tapi kalau dagang itu kan langsung. Dan karena langkung itulah biasanya terus memacu seseorang itu untuk bagaimana banyak usaha di bidang bisnis itu. Sehingga ketika Allah mengkaitkan antara ibadah makhdhu dengan Allah, hubungannya dengan dagang itu langsung menyebut dagang itu. Jadi seperti perintah untuk melaksanakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, ini dalam hal ini loh, fas'au, segeralah ya untuk mengingat Allah, segera melaksanakan panggilan itu. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah al-bai'. Bai' itu adalah dagangan. Jadi di Al-Quran itu secara umum itu bahasa
bisnis itu adalah tijaroh, berdagang, ya, berekonomi. Nah, lalu secara spesifik diantaranya bagian daripada dagang adalah jual beli. Nah, jual beli itu hasilnya nyata, kalaupun rugi ya langsung ruginya nyata. Sore sudah kelihatan. Apa perbedaan tijaroh dengan bayi ini, Nyai? Kalau di dalam penggunaannya dalam Al-Quran sama saja itu. Kadang-kadang Allah menggunakan baik, badarul baik misalnya gitu ya, atau wa ahlallahul bai'a gitu ya. Itu artinya juga jual beli. Hanya di surat An-Nur saja Allah mengatakan itu berbeda. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un. Orang-orang yang perdagangan maupun jual beli tidak membuatnya lupa kepada Allah. Lalu apa bedanya? Salah satu yang saya dapati ya, bedanya baik jual beli dengan perdagangan adalah jual beli itu dilakukan semua orang, yaitu kapan saja. Saya jual pulpen misalnya gitu ya, saya punya pulpen sudah lama, terus saya mau jual, atau saya jual sepeda motor, saya menjualnya sekali-sekali, mungkin sekali seumur hidup aja. Ya itu, kalau perdagangan itu memang menjadi profesi pedagang memang. Nah itu salah satu tafsir itu menyatakan demikian. Dalam banyak ayat itu al-bai' dengan arti tijaroh itu diperlakukan sama. Ya. Jadi walaupun baik itu ya mestinya itu ya kan jual dan beli begitu ya. Tapi ini jual saja atau disebut jual saja, kadang-kadang beli saja begitu ya. Namun yang dimaksud itu adalah jual beli. Nah jual beli ini, Quran menggunakan perkataan itu. Baik. Nah, Prof, Suherman tadi juga menyebutkan macam-macam hukum ya dalam jual beli ini adalah ada wajib, ada sunnah begitu ya, bahkan ada haram ya. Yang sunnah ini yang bagaimana, wajib ini bagaimana, bahkan yang haram yang bagaimana, Prof? Baik, wajib yaitu karena beberapa hal. Yang pertama, ya, karena kewajiban dia untuk mencari nafkah, maka aktivitas ekonomi itu lalu menjadi wajib. Satu. Baik. Nomor dua, karena barang yang dia hasilkan itu adalah barang kebutuhan umum, maka memproduksinya, menjualnya menjadi wajib, gitu ya. Imam Ghazali mengatakan bahwa dalam Ihya itu ya, bahwa memproduksi barang itu fardu kifayah. Jadi wajib juga, tapi wajib kifayah. Ya, wajib kifayah. Ya, wajib juga. Karena apa? Karena kalau tidak dia lakukan, semua orang akan kelaparan. Iya. Itu yang wajib, gitu ya. Kalau yang sunnah itu yang selain daripada itu, semua buka toko itu, toko A, toko B itu seluruhnya itu tidak wajib dia buka itu. Kalau dia buka ya bagus, tidak ya tidak apa-apa. Gitu ya. Yang ketiga ada yang haram dari itu. Nah itu ya sebabnya pun macam-macam. Ada karena perilaku dan karena objek. Perilakunya yang tidak benar atau objeknya yang tidak benar ya. Baik. Jualan narkoba, jualan babi, minuman keras dan sebagainya itu barangnya. Ya, itu walaupun menjual belinya seperti Pak E sampaikan tadi ya, sama-sama ridho, sama-sama tersenyum, tetap haram. Karena memang barangnya diperdagangkan haram, gitu ya. Jual beli jasa dengan pelacur, maaf ya, ya. Alhamdulillah. Itu walaupun sama senangnya, sama guyunya, sama ketawanya, haram. Ya itu memenuhi semua syarat dan rukun jual beli, saling ridho lagi, tetap haram kalau mau. Yang nomor dua karena kelakuan, karena barangnya ayam tiren, tahu tiren nggak? Iya. Hah? Iya. Nah, bangkai lah ya. Itu dijual banyak loh itu. Ya, haram itu. Yang menjual, ya. Yang menjual. Iya. Nah, ada yang satu lagi haram karena kelakuan yang perilaku. Saya penjual mengurangi timbangan, memalsu barang. Baik. Betul kan? Seperti barang palsu saya bilang asli. Ya, barang beras buruk dengan beras jelek saya campur terus saya jual. Umpamanya begitu. Ya, janji nggak dipenuhi. Baik, saya antar besok Pak, ternyata enggak, umpamanya, dan seterusnya. Nah itu yang menyebabkan barang tadi, jual beli tadi menjadi cacat, menjadi tercela, bukan karena barangnya, tapi karena kelakuan kita.
Iya. Baik. Ya. Ya Irham, nggih. Nggih. Mungkin selain yang disebutkan oleh Prof. Herman tadi, ada syarat sah yang secara terperinci begitu yang perlu diketahui para pedagang atau para pelaku ekonomi ini, bagaimana ya? Ya, pertama prinsipnya dalam dalam berbisnis, dalam berdagang itu adalah menghindari hal-hal yang haram. Iya. Jadi tadi memang salah satu prinsip berikutnya adalah antarodin. Tapi walaupun antarodin itu tidak berhenti di situ, tapi syaratnya sesuatu yang diridhoi adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam berdagang, termasuk dengan cara riba. Ya, itu kan jelas tadi waharrama riba, itulah sama-sama antara satu dengan yang lain saling ridho, umpamanya gitu. Tapi sesuatu yang riba, sesuatu itu terus kemudian yang dijual belikan itu barang yang haram. Ya, kata dari hasil mencuri terus ini menjual lalu yang menerima juga ridho. Ini kan juga sesuatu yang haram. Kenapa? Caranya dia menjual sesuatu dari barang yang haram itu. Baik. Nah, itu disitulah maka ya intinya antara halal haram itu prinsip harus diperhatikan, lalu antarodin, terus tidak ada unsur tipu menipu. Ya, tidak ada unsur tipu menipu dalam berdagang itu. Iya. Baik, saya kembali ke Prof. Suherman ini. Mungkin ada contoh atau sejarah bagaimana Rasulullah berdagang pada zamannya itu ya? Baik ya, ini ada yang penting saya sampaikan, yaitu banyak orang salah mengerti mengenai satu hal itu. Orang itu selalu memahami atau banyak orang yang memahami bahwa Nabi Muhammad itu berdagang, adalah pedagang. Nabi Muhammad itu berdagang. Sebetulnya tidak. Nabi Muhammad itu memang pedagang dulunya. Ya, sejak beliau jadi Rasul sudah tidak berdagang lagi Nabi. Baik. Jadi yang berdagang itu adalah Muhammad. Oh, baik. Bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu sudah berhenti sudah. Kesibukan untuk menjadi nabi itu saja sudah umpama saya gitu ya disuruh mengerjakan pekerjaan Rasulullah itu sehari dikasih 28 jam ya kurang. Allah. Itu. Nah, sibuk dengan umat itu gitu. Ya, bayangkan malam hari sholat sampai beberapa jam. Betul. Besoknya masih berperang lagi, misalnya ini. Iya. Atau berdakwah ke sana kemari, dilempari orang di Taif, wes gak karuan. Itu oleh arep dodolan kapan gitu. Dan memang setahu saya ya, memang Rasulullah setelah jadi Rasul itu tidak lagi berdagang. Mungkin Nabi menjual sekali-sekali. Ya itu biasa, saya juga jual apa gitu. Atau Nabi utang juga ada, Nabi menjual juga ada, beli juga ada. Ya, tapi bukan lagi berdagang. Namun ya, walaupun yang berdagang itu Muhammad, ya, ketika masih muda itu, beliau itu calon Nabi. Gitu ya. Maka sejak dari muda itu beliau sudah menunjukkan karakter pedagang yang hebat, yang bukan sembarang pedagang lagi. Misalnya adalah kejujuran, dan ini yang paling diceritakan salah satu riwayat ya, salah satu di antara perjalanan Rasulullah membawa barangnya Ibunda Khadijah ya ke negeri Syam sana. Di sana ada pasar internasional. Itu dengan beberapa orang Rasulullah itu, banyak orang. Tidak sendirian maksudnya itu ya ke sana. Nah, waktu bepergian itu kalau tidak salah itu sebulan di sana itu. Itu baru beberapa hari. Muhammad muda ini sudah selesai. Ternganggur aja. Nunggu yang ini kawan-kawannya belum. Gitu. Muhammad, kamu enggak sudah selesai kemarin-kemarin. Masya Allah. Gitu ya. Itu karena Rasulullah itu sangat simpatik, menjual dengan sangat jujur. Barang cacat itu orang tidak bertanya itu dia bilang. Orang tidak bertanya, bukan seperti kita sekarang. Sepeda motor udah banyak besetnya, udah banyak lecetnya, malah disembunyikan. Betul. Iya, bukan ditempel macam-macam lah. Stiker. Ya, tidak begitu. Orang nggak tanya itu bilang. Sampai orang-orang itu menjadi tertarik, dan itulah yang menyebabkan belum waktunya pulang itu udah selesai perdagangannya. Laris lebih dahulu ya itu sayang sekali ya bahwa detail
cara Rasulullah cara Muhammad ya. Ini belum Rasulullah soalnya. Baik. Saya suka bingung menyebut tuh. Mau ngomong Muhammad ya gak lego hatiku, tapi ngomong Rasul bukan Rasul ya, belum. Jadi beliau menomorsatukan kejujuran begitu ya, Prof ya. Ya, itu hanya itu yang dicontohkan. Mestinya itu ada ya sistem pembayaran bagaimana, utang bagaimana. Tetapi sayang sekali riwayat mengenai hal ini secara detail nggak saya jumpai. Baik, nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Gemar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah baik secara individu maupun amal ibadah secara sosial. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita berubah. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan. Dan kembali kami sampaikan sore hari ini tema kita adalah hukum berdagang dalam Islam. Dan kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Bersama saya ada Bapak Kiai Haji Ilhamullah dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Suherman Rosyidi. Baik, saya kembali ke Yai Ilham ini. Dalam dunia perdagangan ya, atau tadi ada disebut dengan tijaroh begitu ya, apakah makna daripada berdagang ini hanya dalam ruang lingkup keduniaan, urusan ekonomi begitu, atau ada makna dari sisi yang lain ya? Iya. Jadi di Al-Quran itu untuk makna dagang itu terambil dari kata-kata tijaroh. Nah, lalu tijaroh itu tersebar di beberapa ayat. Baik. Dari beberapa ayat itu bisa diidentifikasi ada tijaroh dalam arti usaha dagang yang menghasilkan keuntungan materi. Salah satu wujudnya usaha dagang tadi yang menghasilkan keuntungan materi itu adalah jual beli. Baik. Jual beli baik di pasar, di toko, atau jual beli online atau macam-macam itu menghasilkan uang. Iya. Ya, itu. Nah, tetapi di Al-Quran tijarah itu tidak semata-mata dimaknai keuntungan harta, tapi juga diartikan keuntungan pahala, keuntungan surga. Baik. Nah, ketika tijarah itu dimaknai keuntungan surga, keuntungan pahala dan seterusnya, maka ketika itu dagang ini wajib, sehingga di situ orang hidup itu harus berbisnis dengan Allah. Masya Allah. Coba itu di surat As-Saff ayat 12 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabillah
tu'minuna ya min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang beriman, maukah kamu saya tunjukkan kepada tijarah. Nah, itu tijarah itu bisnis atau dagang gitu Pak ya. Okay. Tunjikum min adzabillah, yang menyelamatkan kamu dari tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan dari siksaan yang pedih. Apa itu wujudnya ternyata itu tu'minuna billah wa rasul, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan dirimu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mau tahu. Jadi di sini akhirnya apa itu? Tijarah di sini itu fokusnya sudah hubungannya dengan tadi keimanan, dengan melakukan amal ibadah kepada Allah itu. Disitulah maka ketika orang itu beribadah dalam hal untuk mengharap dapat pahala, mengharapkan surga, dijauhkan neraka, ketika itu statusnya dia adalah berbisnis dengan Allah. Masya Allah. Dan ini wajib karena memang hakikat manusia hidup itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi boleh dikatakan bisnis dengan Allah. Iya, berbisnis. Ya? Makanya salah satu motivasi orang beribadah itu ya supaya dapat keuntungan pahala itu. Itu sama dengan sedang berbisnis dengan Allah, dan memang Allah sudah mengatakan seperti itu juga. Tijaratin tunjikum min adzabillah tu'minuna, lah itu. Bahkan di surat Fatir ayat 29 itu juga secara khusus Allah menyatakan na'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan tabur. Mereka yang yatluna kitaballah, senantiasa istiqomah membaca kitab Gusti Allah, deres Al-Qur'an, ya. Terus wa aqamus shalah, dan senantiasa mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mau memberikan menafkahkan dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sirran wa alaniyatan, baik itu secara samar atau terang-terangan. Jadi di sini semuanya ada wahananya. Jadi tidak bisa dikatakan kalau kelihatan terang-terangan langsung itu riya, langsung itu enggak terima, enggak bisa. Karena Al-Qur'an sudah menyatakan baik itu rahasia atau terang-terangan. Mereka itulah yarjuna tijaratan. Mereka itulah mengharap tentang bisnis, perdagangan yang tidak pernah rugi. Nah, di situ. Maka tijarah Al-Qur'an itu bisa bermakna dagang dalam arti menghasilkan keuntungan materi, dagang berbisnis dalam arti menghasilkan keuntungan pahala-pahala. Tetapi tetap kita melakukan sebuah kebaikan tentu saja mengharapnya ridho Allah begitu ya, iya, bukan nanti, mengharap pahala begitu iya, ya. Ada tingkatan ikhlas nanti itu. Tingkatan ikhlas itu tingkatan yang kedua, itu tingkatan pahala tadi yang dicari, swarga, rokok, jauhkan. Tingkatan yang tertinggi itu tidak melihat surga neraka tingkatannya itu, tapi yang dilihat adalah ridho Allah. Itu namanya ikhlasul mahabbah. Allah. Ikhlasnya orang yang cinta kepada Allah itu tidak mikir dapat apa dari Allah. Pokoknya penting Allah ridho. Gitu, ya. Baik. Prof. Suherman ini kita kembali ke hukum berdagang. Ini bagaimana kita mengambil sepeda motor gitu, Prof. Dengan kredit. Nah, ini tadi kan dibilang wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Apakah ini bagaimana akad yang benar atau diperbolehkannya dalam syariat Islam, Bro? Alhamdulillah ya. Harap dicatatnya, bukan hanya sepeda motor. Apa rumah saja ya. Secara umum. Kredit itu boleh, utang itu boleh. Nabi sendiri pernah berhutang. Yang tidak boleh itu apabila satu, niatnya ngemplang. Ngemplang itu gimana, Bro? Gak bayar. Gak bayar, baik. Utang tapi gak bayar. Ya, sembunyi aja. Sembunyi atau utang banyak terus minggat misalnya gitu. Ya. Ada juga tuh para pengembang yang begitu kan, utang kepada konsumennya banyak sekali, dia kumpulkan uang kemudian dia lari. Jasa travel. Semacam-macam itu. Ya. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, utang itu boleh. Ya, boleh. Asal tadi tidak menipu ya. Nomor dua, tidak ada ribanya. Tidak ada riba. Ya. Maka itulah para ulama itu ya dipimpin oleh Pak Wapres
tapi waktu itu belum Wapres. Ya, Ya. Ketua MUI. Itu para ulama, itu bukan hanya satu ulama, Nggih. tapi para ulama gitu ya, merumuskan antara lain hal seperti itu yang dihimpun di dalam sebuah himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional. Iya. Nah, khusus mengenai hal itu tadi, ya, bagaimana caranya para ulama telah memberi jalan. Utang saja kamu, yang enak tuh utang murabahah. Apa itu? Utang barang, bukan utang uang. Itu. Nggih. Utang barang, bukan utang uang. Kalau utang uang, apa boleh? Tidak boleh utang uang? Boleh sih. Utang uang juga tidak apa-apa. Cuma nanti kalau utang uang itu kan harga sepeda motor itu 20 juta misalnya. Utang 20 juta, Nggih. kembalikan berapa? Ya. Kalau kembalikan 20 juta juga, ya maka banknya yang beri utang tidak dapat apa-apa. Betul. Betul kan? Maka itu para ulama memberi jalan. Utang aja, utang barang, namanya murabahah. Itu. Bagaimana murabahah itu? Bank mendapatkan laba dari situ. Ceritanya bagaimana? Iya. Begini, contohnya Mbak Mala mau beli motor. Iya. Ya misalnya ya, Nggih. datang ke bank syariah. Bang, aku pinjam duit mau beli motor, Iya. gitu ya. Berapa sih? 20 juta. Ya. Baik, kata bank. Saya beli motor itu saya beli, kata bank begitu. Saya yang beli bank. Udah saya beli kan jadi milik saya. Lalu saya jual kepada Mbak Mala 25. Tapi bayarlah selama 2 tahun. Baik. Umpamanya nyicil ya. Jadi Anda membawa sepeda motor yang harganya 25. 25. Ya, nanti bayarnya 25. Nah, itulah utang yang tanpa riba. Baik. 25 kayak. Kalau Anda utang 20, nanti bayarkan 25. Nggak benar itu. Nggih. Ya. Baik. Itu salah satu contoh. Iya. Nah, dan itulah yang dipraktekkan sekarang ini dalam sistem perbankan syariah. Memang Allah itu kan mengatakan ya bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Iya. Gitu ya. Sebab itu bank syariah itu 100% transaksinya itu berbasis jual beli. Jadi akadnya jual beli. Semua yang jual beli. Jual beli itu ada 3, jangan lupa. Jual beli barang Iya. yang menghasilkan laba. Nomor 2, jual beli tenaga yang menghasilkan upah. Dan jual beli manfaat yang menghasilkan sewa. Maka makanan bank syariah itu 3, yaitu laba, upah, sewa. Baik. Ya, cuman kalau kita belajar bank syariah, istilahnya bukan laba, upah, sewa gitu, tapi misalnya ada ujroh, ada macam-macam yang Baik. memakai istilah-istilah khusus gitu. Iya. Nggih. Masya Allah. Tidak terasa nggih, luar biasa perbincangan kita. Kita akan lanjutkan nanti setelah jeda ya nggih. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, jangan kemana-mana. Gemar Ramadan akan segera kembali sesaat lagi. Oke. Gak nyantol enggak semut tok. Ngawur wingi iki kena karo udan karo angin kok TV nek rusak. Ilang-ilang ngene iki lho. Apa ae rek isu-isu wis gegeran perkara TV. Saiki wis zamane TV digital ya iki. Pak, tumbas SDK-ne kalih. Enggak ya alat ae, ben gambare tambah apik. Alat apa maneh? Sik Bu ya, aku tak njupuk alat digawe nganu TV sik ya Bu ya.
Iki lho tak gawano alot cek iso awakmu ndelok TV. Lho toh, bening kok kandhane kok TV-ne lho. Mening ngono kok. Lho Pak, es daganku ya apa? Oh iya Bu, sepurane Bu regane sik. Tani sik. Wah, ngono ae lali. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan. Dan kembali kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216 dengan pembahasan kita sore hari ini hukum berdagang dalam Islam. Nah, saya kembali ke Ye Ilham. Dalam hukum berdagang dalam Islam ini, adakah batasan-batasan ya ketika kita harus ketika ingin mengambil laba sebanyak-banyaknya? Nah, ini apakah diperbolehkan atau ada batasan bagaimana dalam syariat Islam? Yang jelas itu secara prinsip itu jangan sampai ada unsur kezaliman dari seorang penjual kepada pembeli. Ya, kezaliman misalnya? Jadi harus gini, katakan kalau sampai mengambil keuntungan itu di atas 50% sampai 100%, tentu itu adalah sesuatu yang tidak baik secara moral itu. Ya, sehingga sifatnya itu tidak harus dibatasi, boleh hanya 2%, boleh hanya tidak, tapi manusiawi lah apa yang sekiranya saat itu sedang berlangsung, tapi di situ menghindari tadi unsur penipuan, unsur yang menyebabkan orang pembeli itu kecewa lalu sumpah serapah aku gak bakal tukun tiba embujuk tok. Nah, itu kan gitu. Termasuk dari sisi menghasilkan keuntungan tadi yang berlebihan itu. Nah, itu tentu yang harus dihindari itu di situ. Nah, ini Prof. Suherman, kita setelah puasa tentu saja sudah tidak lama untuk masuk ke Lebaran Idul Adha ya. Setelah Idul Fitri tentunya. Nah, ini kadang kan banyak nih masyarakat atau jamaah takmir masjid itu sudah persiapan membeli hewan kurban. Nah, bolehkah ini di jauh-jauh hari kita beli dengan harga yang murah begitu? Supaya nanti bisa menjual mahal. Betul. Bukan, maksudnya nanti kemudian dirawat juga sama si penjual dan nantinya kita ambil, tapi dengan harga yang lebih murah sekarang begitu, bagaimana ya? Begini, ya, baik. Perbuatan seperti itu ya, takmir masjid atau panitia gitu ya, membeli sekarang, dia ambil nanti, kan gitu ya, ya benar. Itu sangat diperbolehkan asal perjanjiannya jelas. Baik. Jadi orang petani yang punya kambing itu, dia dapat apa? Memelihara itu. Apakah diupah atau tidak? Upahnya berapa? Baik. Apakah dia boleh mengambil susunya? Misalnya begitu. Jadi harus secara detail ya. Detail, ya. Terus nanti kalau sekarang beli murah, ya takmir tuh beli murah. Nanti kalau tujuannya supaya bisa dijual mahal, apakah begitu tujuan yang Anda tanyakan? Tidak. Tidak, supaya para kaum muslimin dapat membeli dengan murah, begitu. Betul. Ya, itu juga baik. Hanya saja perlu kita pikirkan. Tidak salah ya, tidak salah. Cuma kita pikirkan. Ya, kita ini kan mau ibadah ya, berkorban itu kan ibadah. Kok ibadah golek sing elek, sing murah itu kenapa? Kenapa nggak cari yang mahal? Baik. Gitu. Saya punya kawan saya itu kalau cari kambing, ya itu dua cara. Ya. Yang pertama adalah saya mau beli yang 4 juta. Yang mana 4 juta itu? Yang itu Pak, gitu. Ya sudah saya bawa. Gitu. Dia tidak pernah nawar. Ya, kemudian dia punya cara yang lain lagi adalah kambing segini banyak ini yang paling mahal yang mana? Masya Allah. Yang itu Pak 4,5 saya ambil tuh. Gitu. Saya tanya, kenapa kamu? Ibadah kok. Ibadah masa katanya begitu. Iya, mau yang murah, mau yang apalagi mau yang jelek, misalnya gitu ya. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita akan lanjutkan nanti. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Terputus kayaknya. Baik, sayang sekali. Saya ingin tambahkan sedikit dari keterangan Pak Yai tadi tentang pengambilan laba ya. Iya. Dolim itu memang tidak benar. Kalau apalagi sampai sumpah serapah dari pihak penjual. Tetapi prinsipnya tidak ada aturan yang mengatur itu. Persentase tidak ditentukan. Bahkan Rasulullah itu laba 100% dikasih jempol sama Nabi. Nabi itu pernah menyuruh Urwah radhiyallahu anhu untuk membeli kambing. Kasih uang 1 dinar. Ini 1 dinar, belilah ya. Lantas beli. Ya, karena merasa diutus oleh Nabi, maka dia beli yang kambing, pilih yang paling besar lah gitu. Baik. Udah dituntun pulang. Sampai di tengah jalan ada orang simpangan di, wih besar sekali ini, 1 dinar harganya. Ya, lalu orang tadi mengatakan besar sekali. Saya mau membeli ini 2 dinar, katanya gitu. Urwah mengatakan benar, benar, belilah. Maka dijual 2 dinar, laba 100%. Ya, orangnya gembira, Urwah gembira. Nah, Urwah ini kembali ke pasar, beli kambing 1, serahkan kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ini kambingmu dan ini uangmu. Loh, uangku kok balik? Itu, terus diceritakan. Oh, itu adalah kasus laba 100%. Rasulullah itu memegang tangan Urwah, dia lus-lus sambil dikatakan, Allah tambahkan barokah pada tangan ini. Kalau wajar enggak jadi soal. Contoh ya Mbak ya. Contoh, kalau udah melalui waktu lebih-lebih lagi. Rumah yang saya tinggali sekarang ini, itu saya beli 30 tahun yang lalu 6,5 juta. Sekarang sudah 600-an. Kalau sekarang itu saya jual 13 juta, itu saya udah laba 100%. Apakah akan saya jual 13? Labung tonggoku sebelah loh, menjualnya 1,2 M. Iya. Sebelah persis itu. Ya, nah, karena apa? Karena waktu. Baik. Ya, jadi maka itu baik dalam ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional batasan persentase laba itu tidak ada. Baik. Yang penting antarodin juga ya. Ridho dan memang tidak ada niat menipu, mengapusi ya, menipu lah, gitu ya. Baik. Dolim ya. Saya kembali ke Ilham gitu. Kadang kita itu melihat tetangga atau orang lain jualan apa itu kok laris, nah rame, akhirnya kita meniru itu ya, berjualan dengan barang yang sama dengan orang jual itu dengan harga yang lebih murah supaya larisnya, lakunya larinya ke kita gitu. Ini bagaimana hukum dalam syariat Islam? Jadi gini, kalau memang yang apa itu sebelahnya tadi itu memang sebisa mungkin kan akhlak ya, hindari jualan barang yang sama yang akan menimbulkan kecemburuan kepada saudara yang lain kan gitu toh. Seperti dalam hal urusan nikah itu contohnya, hindari melamar orang yang sudah dilamar orang lain kan begitu walaupun belum menikah. Tapi kalau sekiranya lalu ada pelamar kedua, kemudian dia diterima dan menikah dengan itu, secara hukum pernikahannya sah selama terpenuhi syarat rukunnya. Cuman akhlak ini tidak baik. Nah, termasuk tadi itu ada orang jualan yang sama dengan harga yang lebih miring gitu ya. Tapi selama itu wajar, sana memang terlalu tinggi, terlalu tinggi ngambil keuntungannya. Dibutuhkan orang karena memang orang butuh. Dia menjualnya sangat tinggi hasil, terus saya tak jual yang ya tetap ngambil keuntungan tapi istilahnya yang penting laris gitu. Nah, dengan itu akhirnya dia laris ya. Saya pikir itu juga sesuatu yang masih bisa dibenarkan gitu loh. Asalkan nggak dijelokkan. Jangan aku lihat menghancurkan usaha dia, dia ngambil keuntungan, aku nggak usah perlu ngambil keuntungan, tak jual. Nah, itu berarti ada unsur untuk mendolimi orang pedagang yang pertama tadi itu. Menurut itu yang Prof. Sirman ada tambahan? Iya. Alhamdulillah. Itu namanya predatory pricing. Penetapan harga untuk menjatuhkan lawan ya. Yang itu dalam ekonomi konvensional dilarang, dalam ekonomi syariah dilarang. Umar bin Khattab pernah memanggil seorang penjual di pasar dan mengatakan, jualanmu kurang mahal. Mahal kan? Masya Allah, gitu. Nah, apa itu namanya? Kalau saya misalnya ya, saya berdagang, berjualan sesuatu. Tiba-tiba berdiri toko di sebelah saya atau di seberang saya situ, ya menjual lebih murah. Kalau saya lihat-lihat barangnya sama, persis sama, apa-apanya sama. Dia jual lebih murah ini ya.
rupanya memang mau menggoda saya gitu ya. Iya. Maka ada itu seorang ahli ekonomi yang mengatakan, you just do counter predatory pricing, katanya gitu. Lawan saja dia. Caranya bagaimana? Mumpung murah, beli barang dia semuanya. Saya kulaan pisan gitu, tak kulak ya. Nah itu, tapi untuk itu ya saya perlu punya banyak duit gitu ya. Tapi intinya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang persaingan usaha itu cara dilarang. Baru boleh kalau barang saya ini sama-sama nih, barangnya sama, tetapi kemasannya beda. Nah itu baru boleh harganya beda. Atau merek yang berbeda gitu. Ya saya kasih merek ya, kemasan. Atau mungkin yang situ jual saja, kalau saya antar ke rumah. Misalnya, area layanan berbeda. Jadi atribut barang tadi itulah yang menyebabkan harganya berbeda. Tapi kalau predatory pricing, yaitu menetapkan harga untuk menghancurkan seseorang, tidak boleh. Baik, baik. Kembali ke Yai Ilham ini. Kita sekarang banyak jual online Yai. Nah, ini tadi disebutkan salah satu syaratnya jual beli kan harus tidak ada unsur horor begitu gitu. Nah, tetapi dalam jual beli online ini kan banyak ya, kita itu pesan ini ternyata artinya kita yang jual misalnya, kemudian kita nggak tahu barangnya, hanya posting di gambar aja gitu. Jadi kita ngambil dari gambar ke gambar, kemudian kita jual, langsung dikirim seperti itu. Jadi tidak stok barang. Ini bagaimana hukumnya sebenarnya ini? Ya, harus ada suatu perjanjian ketika barang itu sudah dikirim, itu kenyataannya tidak sesuai dengan spek yang diinginkan oleh pembeli tadi itu, harus ada bisa dikembalikan. Kalau tidak begitu, jangan gitu loh. Saya kan pernah juga gitu pesan sesuatu, hanya lihat dari sisi gambar, kemudian kita pesan online, terus ternyata ketika dikirim itu tidak sesuai dengan spek yang kita butuhkan. Sana siap, oke Pak, nggak apa-apa, kita kembalikan, nanti kita coba carikan yang sesuai dengan itu. Nah bisa. Jadi tetap ada. Tapi kalau nggak bisa, wis kadung dikirim kok nggak bisa. Nah itu maka hindari cara seperti itu. Kenapa? Karena tidak langsung tahu gitu. Ada tambahan bagaimana kalau Prof? Sekarang ini, ya, Masya Allah ya, toko-toko besar raksasa itu bisa tutup karena online itu. Masya Allah. Iya betul. Ya. Kayak itu tutup karena merebaknya online. Tapi nur saya Bu, maaf ya, maaf dulu. Tidak, namanya manusia itu ya macam-macam. Ada orang yang berpikir begini, ya. Nah ini online. Kesempatan saya untuk menipu ini. Ada orang yang berpikir itu ada. Ya, ada juga yang berpikir sebaliknya. Oh, walaupun online saya harus jujur, ya ada. Nah, sayangnya gitu banyak sekali orang yang bercerita kepada saya bahwa dia telah tertipu. Banyak kekecewaan ya. Ya, yang cerita tentang kejujuran juga banyak, juga ada. Tapi lebih banyak itu yang merasa tertipu. Maka itu sekali aja lah di Gemar Ramadan sekarang ini ya, kepada para penjual online saya sampaikan satu hadis Nabi, la tabi ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang belum ada padamu. Ya, penjual nggak punya barangnya, cuma lihat gambar tok, itu nggak boleh. Harus miliki dulu. Harus memiliki dulu. Harus dibeli dulu baru dijual. Kata Nabi mengatakan demikian ya kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Kemudian itu satu ya. Nomor dua, jujur 100%. Dan oleh karena ini jarak jauh, orang itu nggak bisa melihat barangnya, maka harus ada pernyataan kalau tidak cocok bisa dikembalikan. Satu. Nomor dua, sekarang kepada konsumen, kepada pembeli. Kepada pembeli saya ingin berpesan, sekarang zamannya kayak begini, ya kita susah sekali akan mendapatkan pedagang yang jujur, apalagi secara online. Maka itu kalau mendapatkan yang tidak pas, nggak bener, pertama-tama ya sadarilah ya pancen nasibmu gitu, ya. Tapi kalau bisa menuntut, bisa menukarkan, itu lebih baik. Tapi jika tidak mungkin ya wes gitu. Iya.
Masya Allah, tak terasa nggih perbicaraan kita menarik sekali. Kalau kita berbicara hukum berdagang Islam ini memang banyak ya, luas ya. Namun kita dibatasi oleh waktu ya. Maka terima kasih atas hadirnya ilmunya. Iya. Kita harus sudahi dulu, insya Allah disambung di Gemar Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa TV Jawa Timur, terima kasih atas kebersamaan Anda. Usai sudah Gemar Ramadan sore hari ini, saya Mala Arifin mohon undur diri. Kita tutup bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.